Sari Isaniati dari kelas C4 Ilmu Komunikasi akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi, daripada definisinya, kemudian pembagiannya, kemudian unsur-unsur dan sedikit contoh daripada model komunikasi yang sering digunakan oleh manusia. Yang pertama, komunikasi sendiri. Komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi ini adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan atau kepada penerima pesan. Mbak, dipanggil Ustadz. Ya, sering mulai. Sudah? Ya, kasih. Kemudian komunikasi ini terbagi menjadi dua. Jadi ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Jadi komunikasi verbal itu bisa berupa kata-kata atau tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal sendiri itu tidak berupa kata-kata dan juga tidak berupa tulisan, tetapi berupa ekspresi, tindakan, dan gerakan tubuh. Komunikasi verbal contohnya, komunikasi verbal ini seperti saya sekarang sedang melakukan komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang saya lakukan adalah berupa ucapan atau kata-kata. Nah, jika berupa tulisan seperti halnya surat menyurat, itu komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi non-verbal itu seperti tangan saya sendiri, kemudian seperti video ini. Nah, jadi dari video itu kita tahu ekspresi bahwa seorang wanita itu sedang kedinginan. Ya, jadi itu adalah wanita yang sedang kedinginan. Jadi itu dari komunikasi nonverbal yang dimana dia mengekspresikan bahwa dirinya sedang kedinginan. Wow. Kemudian unsur-unsur komunikasi. Menurut William J. Seller, unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 8. Yang pertama ada lingkungan. Jadi lingkungan ini mempunyai 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada fisik, yang kedua ada sosial psikologis, dan yang ketiga ada tempat. Nah, jadi fisik ini apa sih? Fisik ini adalah komponen yang paling utama, yaitu seseorang yang melakukan peran komunikasi. Kemudian sosial psikologis adalah ekspresi atau ekspresi pesan itu. Kemudian yang ketiga adalah waktu yaitu berkaitan dengan jam, hari, atau sejarah di mana proses komunikasi itu terjadi. Kemudian yang kedua ada encoding dan decoding. Encoding adalah tindakan yang menghasilkan pesan. Kemudian decoding adalah tindakan yang dapat menerima pesan. Kemudian yang ketiga ada sumber penerima. Sumber penerima yaitu apa? Komunikan apa? Ya, yang menerima pesan, yaitu yang menerima informasi daripada sumber yang membuat informasi. Kemudian selanjutnya ada kompetensi komunikasi, yaitu adalah kemampuan seseorang yang dapat melakukan komunikasi secara efektif. Ya, contoh seseorang lagi menjelaskan materi seperti dalam video ini, itu termasuk kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Ya, jadi seperti itu adalah kompetensi komunikatif. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima ini ada feedback. Feedback itu umpan balik dari sang penerima pesan. Jadi penerima pesan ini memberi umpan balik kepada yang memberi pesan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keenam ada gangguan. Jadi gangguan itu ada di unsur-unsur komunikasi. Kenapa? Karena ada saja hal-hal yang dapat mengganggu tersampainya pesan kepada penerima, atau yang dapat menghalangi seorang komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, atau yang dapat menghalangi komunikan ini agar dapat menerima pesan dari komunikator. Kemudian yang ketujuh ada saluran. Saluran itu adalah media yang dapat menjadikan perantara untuk mengirim pesan. Ya, contohnya aja seperti HP atau apa sejenisnya itulah ya. Nah, bisa kita lihat contoh video berikut ini. Kemudian ada yang terakhir ada pesan. Jadi pesan. Nah, pesan ini adalah inti daripada komunikasi. Jadi komunikasi itu pasti memiliki pesan.
Kalau tidak memiliki pesan berarti itu bukan komunikasi. Ya, jadi seperti itu. Dari unsur-unsur komunikasi. Kemudian kita lanjut ke contoh daripada model komunikasi. Jadi di sini saya akan mencontohkan komunikasi model Berlin. Jadi Berlin ini membagi komunikasi itu menjadi dua. Ada komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi intrapribadi seperti apa? Seperti berpikir, kemudian berdoa. Ya Allah. Ya, itu yang dilakukan oleh intrapribadi. Kemudian ada komunikasi antar pribadi. Antar pribadi itu adalah melibatkan dua orang yang sama-sama mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ya, jadi itu antar pribadi. Seperti mengungkapkan rasa. Ya, contohnya seperti cuplikan berikut ini. Ya, jadi itu contoh daripada komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi Berlin adalah komunikasi yang membagi komunikasinya menjadi dua, yaitu intrapribadi dan antar pribadi. Jadi seperti itulah sekian penjelasan daripada ilmu komunikasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.